Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Randas Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang saya hormati Bapak Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang saya hormati Bapak Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan tak lupa juga orang tua yang selalu mendoakan saya dan teman-teman yang saya cintai. Baik, perkenalkan langsung saja, nama saya Dini Rizky Kamaliah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 3 Universitas Hasyim Asy'ari. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Dengan ini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan Islam. Nah, pengertian filsafat pendidikan Islam. Pengertiannya yaitu usaha sadar untuk membimbing secara mendalam, baik itu dalam jasmani maupun rohani, agar terbentuk pribadi yang lebih baik sesuai ajaran Islam berdasarkan agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Nah, sedangkan ruang lingkup filsafat pendidikan itu ada banyak, di antaranya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang berisi tentang pemikiran proses penciptaan alam semesta, hakikat substansi dan pola organisasi ilmu pengetahuan yang berasal dari asal-usul susunan alam. Nah, sedangkan epistemologi yaitu hakikat sumber ilmu pengetahuan, ilmu yang membahas tentang hakikat sumber ilmu pengetahuan. Sedangkan aksiologi yaitu hakikat nilai ilmu pendidikan yang berisi teori teoritis dan praktis. Sedangkan tujuan filsafat pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam itu banyak, di antaranya itu untuk mendekatkan hambanya agar lebih dekat kepada Sang Pencipta, agar lebih bertanggung jawab secara mendalam terhadap konteks filsafat pendidikan Islam. Sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan ini banyak, di antaranya yaitu empirisme, rasionalisme, dan wahyu, juga yang lain sebagainya. Empirisme. Nah, apa itu empirisme? Empirisme itu yaitu pengetahuan ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan berdasarkan pengalaman. Jadi sebuah pengetahuan itu didapat dari sebuah pengalaman terlebih dahulu. Kemudian yaitu rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Rasionalisme yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran atau penalaran. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu dan bernalar terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu wahyu. Wahyu yaitu pesan yang disampaikan oleh Tuhan, yang disampaikan melalui para nabi untuk seluruh umatnya atau umat manusia. Nah, sumber ilmu pengetahuan ini banyak, dan ini yang tercangkup di dalam peta konsep ini. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang perbedaan dan persamaan filsafat ilmu dan filsafat umum. Nah, perbedaannya yaitu dengan tujuannya sama, agar menjadi membentuk pribadi yang lebih berpengetahuan, beradab, dan juga cerdas. Persamaannya lagi yaitu pengembangan potensi. Jadi manusia itu dituntut untuk mengembangkan potensinya sesuai kadar masing-masing.
Yang kedua yaitu proses belajar, menggunakan metode teknik pembelajaran sama seperti diskusi ceramah, diskusi mengajar, diskusi wawancara, dan diskusi lainnya. Selanjutnya lagi yaitu perbedaannya yaitu kalau ilmu pengetahuan umum itu berdasarkan filsafat, sedangkan filsafat ilmu itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan berdasarkan isi dan kurikulum, filsafat itu berasal dari universal, sedangkan filsafat ilmu atau yang bukan umum itu berdasarkan pada ilmu agama. Nah, tujuan akhir filsafat ilmu pendidikan yaitu untuk lebih pengetahuan itu untuk filsafat umum, sedangkan untuk filsafat ilmu yaitu duniawi dan ukhrawi. Nah, apa sih itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu itu ilmu yang mempelajari tentang keilmuan. Klasifikasi ilmu pengetahuan itu ada dua, berdasarkan dalil akliyah dan dalil nakliyah. Yang akliyah itu dari pemikiran, sedangkan nakliyah yaitu dari yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang contoh dari akliyah itu ilmu mantik dan matematika, sedangkan yang berasal dari klasifikasi ilmu pengetahuan akliyah yaitu fikih dan hadis. Ada lagi yaitu metafisika, ilmu yang mempelajari tentang penjelasan suatu teori tentang kenyataan, dan etika, ilmu yang mempelajari tentang prinsip moral dan etika-etika yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.